Bapak Ibu, hari ini kita pertemuan yang kedua untuk materi PPh orang pribadi. Kemarin di hari Kamis ya, kita sudah selesaikan sampai dengan bab 2 ya. Bab 1 pendahuluan, kemudian subjek dan objek. Jadi Bapak Ibu PPh orang pribadi, ya PPh pada umumnya itu kita belajar atau selalu terkait dengan subjek dan objek. Karena PPh ini disebut juga sebagai pajak yang sifatnya subjektif, dia melekat pada subjeknya. Subjeknya bisa orang pribadi, perorangan, atau subjek pada badan ya, dan BUT. Di dalam subjek pajak orang pribadi dan badan itu ada sebagai subjek pajak pemotong atau pemungut kalau memberikan penghasilan kepada pihak lain. Kemudian subjek terbagi menjadi subjek dalam negeri dan luar negeri, termasuk subjek dan bukan objek. Jadi ada beberapa orang pribadi ya, pejabat yang pejabat asing ya, yang bekerja di embassy atau di organisasi internasional itu bukan subjek pajak. Kemudian juga objeknya adalah pajak adalah penghasilan ya. Penghasilan terbagi atau terkelompokkan menjadi 3 berdasarkan pengenaan pajaknya, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak tidak final, penghasilan yang dikenakan pajak final, dan bukan objek pajak. Dan semua penghasilan itu terlapor di SPT. Nah, itu bab 1 dan bab 2. Bapak Ibu, kita masuk ke bab 3, yaitu kalau ini judulnya pelunasan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, pelunasan ini yang dimaksud adalah bagaimana cara menyetor ya. Menyetor pajak penghasilan orang pribadi. Mekanisme pelunasan ya bagi orang pribadi atas PPh-nya nanti akan terbagi menjadi 2 ya, yaitu yang dipotong oleh pihak lain atau dengan withholding tax dan disetor sendiri. Kalau withholding tax itu dipotong oleh pihak lain dengan NPWP pemotong atau pemungut. Tapi kalau yang setor sendiri dengan nomor NPWP yang bersangkutan selaku subjek pajak. Kemudian nanti pelunasannya ada yang di tahun berjalan atau pajak yang dibayar di muka, ada yang di akhir tahun, yaitu pada saat melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, sebelum kita masuk ke pelunasan, di dalam SPT, surat pemberitahuan tahunan orang pribadi, penghasilan yang dikenakan pajak tidak final itu nanti terdiri dari penghasilan sehubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas, kemudian sehubungan dengan pekerjaan atau kita biasa menyebut karyawan atau penghasilannya dari pemberi kerja. Kemudian ada penghasilan sehubungan dengan passive income ya dari harta, modal, dan nomor 4 penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Nah, ini pengelompokan yang dikenakan pajak tidak final. Kemudian bagaimana cara pelunasannya ini tadi? Untuk PPh orang pribadi, pelunasannya itu sebenarnya terbagi menjadi 2. Kemarin yang kita lihat di overview ya, dengan mekanisme tarif progresif ya, dan dengan mekanisme
tarif PPh final atau UMKM. Dengan tarif progresif nanti ada yang menggunakan pencatatan dan ada yang menggunakan pembukuan. Kemudian kalau di dalam modul ini ya ada 3 cara mekanisme PPh 2529 itu tarif progresif ya yang disetor sendiri. Kemudian yang nomor 2 mekanisme PP 55 ini UMKM ya, final 0,5% dari omset. Kemudian nomor 3 itu termasuk sebenarnya mekanisme OPPT itu bagian dari PPh pasal 25 yang angsuran ya. Jadi OPPT nanti ada pembahasan di dalam eh, menghitung angsuran PPh pasal 25 itu bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha yang lokasi usahanya itu berbeda dengan lokasi tempat tinggal atau lokasi usahanya itu alamatnya tidak sama dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sesuai alamat KTP, ID-nya. Jadi kalau orang pribadi itu kan terdaftarnya sesuai alamat KTP. Ada orang pribadi yang punya usaha yang tidak berada di alamat terdaftar. Nah, itu ada mekanisme PPh orang pribadi wajib pajak OPPT. Nanti kita bahas juga. Ini sebenarnya bagian dari yang nomor 1 ya, mekanisme PPh pasal 25 garis miring 29. Sebenarnya ada 2 ya inti. Tarif progresif ya 1/3 ini tarifnya nanti kita hitung dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Undang-Undang PPh ya. Kalau yang ini adalah tarif PPh final 0,5% dari omset. Kemudian mekanisme yang kedua dengan cara withholding tax yang dipotong pihak lain. Ada PPh pasal 21, 22, 23, 15 dan 4 ayat 2. Pasal 24 juga ada, ya 26 juga ada. Kalau 24 itu dipotong di luar negeri, penghasilan yang diperoleh di luar negeri kemudian dipotong, nah, itu disebut dengan PPh pasal 24. Mungkin pembahasannya nanti ada di materi PPh Badan. Kemudian kalau PPh pasal 26 itu juga terkait dengan subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, kita potong dengan PPh pasal 26. Kemudian nomor 4 dan 5 ini adalah PPh final. Kalau pasal 15 itu pelayaran ya, kemudian penerbangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau pasal 4 ayat 2 ini final, ada jasa konstruksi, ya, kemudian ada pengalihan tanah dan atau bangunan. Nah, itu kemudian ada dividen yang diperoleh oleh orang pribadi. Itu pasal 4 ayat 2 atau sewa dan tanah dan atau bangunan. Nah, ini ada kredit PPh pasal 24. Ini tidak dibahas di sesi di materi PPh orang pribadi, nanti di PPh badan. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi Bapak Ibu ada 2 cara, tarif progresif dengan tarif PPh final tarifnya ya. Kemudian caranya itu ada yang dipotong pihak lain atau disetor sendiri. Kan kalau mekanisme PPh kita itu kan PPh terhutang, ya, PPh yang seharusnya dibayar di akhir tahun dibandingkan dengan kredit pajak. Kredit pajak itu PPh yang dilunasi di tahun berjalan atau pajak yang dibayar di muka. Nanti tinggal diselisihkan. PPh terhutang itu akan diketahui di akhir tahun. Berapa yang seharusnya dibayar dibandingkan yang sudah dibayar. Nanti tinggal selisihnya kurang atau lebih. Nah, itu untuk
nanti di SPT tahunan orang pribadi sepertinya mungkin pembahasannya masih di bab terakhir ya untuk SPT tahunan. Baik, sekarang kita masuk bab 4 yaitu PPh terhutang dengan mekanisme tarif progresif. Jadi Bapak Ibu ada dua jenis ya untuk mencari penghasilan neto dalam menggunakan mekanisme tarif progresif ini. Kalau rumus PPh terhutangnya adalah tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu adalah, nah, nanti di bawahnya, penghasilan kotor, ya. Nanti kemudian kalau dia menggunakan mekanisme pencatatan dikalikan tarif norma pencatatan, ketemu penghasilan neto dikurangi PTKP. Jadi penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan neto dikurangi PTKP. Kalau dia menggunakan pembukuan, nah laba neto dikurangi PTKP. Laba fiskal ya. Kalau dalam pembukuan kan nanti ada menggunakan laporan keuangan secara komersil dan laporan keuangan secara fiskal. Ada di tengahnya namanya koreksi atau rekonsiliasi fiskal. Nanti kita sampai ke bab itu. Jadi kita batasi dulu PPh terhutang sama dengan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, penghasilan neto dikurangi PTKP. Baik, ini adalah tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Bapak Ibu perhatikan ini tarifnya 60 juta 5%, 60 sampai 250 15%, 250 sampai 500 juta 25%, sama dengan tarif PPh pasal 21. Tarifnya ya sama ya. Tarif PPh pasal 25 untuk orang pribadi yang disetor sendiri itu sama dengan PPh pasal 21 yang penghasilannya dari pemberi kerja. Jadi Bapak Ibu penghasilan kena pajak ini adalah penghasilan neto dikurangi PTKP ya. Sudah dikurangi PTKP. Pak, boleh nanya, Pak? Oke. Izin, Pak, maaf sebelumnya. Ini Mm-mm. mengenai pelajaran sebelumnya dari Pak Andika, cuma beliau udah nggak masuk lagi. Mas- Saya mau tanya, kalau tarif yang pasal 17 ini dengan berlakunya PER masih dipakai nggak, Pak? Oh masih Pak. Oh, masih ya? TR TR itu pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan November, Pak. Masih. Ini untuk tahunan, Pak. Ini untuk SPT tahunan. Kalau untuk TER itu PPh pasal 21 masa Januari sampai dengan Desember. Sorry, masa Januari sampai dengan November. Itu masa, Pak. Ini tahunan. Oke, Pak Henry ya. Oh, jadi masanya itu masa Januari sampai November, Desembernya baru disebut tahunan gitu, Pak ya? Iya, betul. Nanti Oh, ya. oke, 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 baik, baik, baik. Pak, makasih, Pak. Oke ya. Tadi nanti tinggal diselisihkan. Jadi Desember pakai tahunan, yang sudah disetor Januari sampai November pakai TER. Nah, nanti selisihnya kurang bayar atau lebih bayar. Itu di akhir tahun. Siap, siap. Baik, Pak. Makasih, Pak. Siap. Eh, baik, ini contoh ya, kalau penghasilan kena pajaknya itu 20 juta, kemudian 100 sampai dengan 10 M. Berapa PPh terhutangnya? Kalau penghasilan kena pajaknya 20 juta, maka tarifnya 5%. PPh terhutangnya adalah 1 juta. Kemudian kalau 100 juta, berapa PPh terhutangnya?
60 juta kali 5%, kemudian lapisan keduanya sisanya 40 juta kali 15%. Totalnya PPh terhutangnya 9 juta. Kemudian kalau penghasilan kena pajaknya 280 juta. Lapisan pertama 60 kali 5%, kedua 190 kali 15, ketiga 30 kali 25. Totalnya 39 juta. PKP 1,3. Lapisan pertama, kedua, ketiga, nah keempat ini ada ya kali 30%. Ini masih di bawah 5M. Masih di bawah 5M. Kemudian yang terakhir ini di atas 5M. Di atas 5M berarti semua lapisan dapat. Lapisan pertama 60, 190, 250, nah ini 4,5 M. Nah, sisa dari 5M, ini kan total 5M, lapisan 1 sampai dengan 4 kan 5M. 10 juta udah yang 5M dikenakan. Makanya sisanya di lapisan kelima atau lapisan terakhir kena 35%. Sehingga diperoleh total PPh terhutangnya adalah 3M 194 juta. Nah, ini PKP ya, dikalikan tarif sama dengan PPh terhutang. Sekarang PKP itu bagaimana rumusnya? PKP rumusnya adalah penghasilan neto dikurangi zakat atau sumbangan wajib keagamaan lain, dikurangi kompensasi kerugian, dikurangi PTKP. Nah, Bapak Ibu perhatikan zakat dan kompensasi kerugian. Nanti zakat sebagai pengurang itu adalah zakat yang diberikan kepada badan amil zakat yang sudah memperoleh izin dari pemerintah. Jadi dia diakui sebagai lasnas atau bazis ya yang sudah mempunyai izin. Kemudian kompensasi kerugian itu jika ada. Nanti kita akan belajar kompensasi kerugian itu apa. Kalau dalam pembukuan itu yang menggunakan laporan keuangan, kalau ada kompensasi kerugian, rugi fiskal ya, ruginya rugi fiskal, maka bisa mengurangi penghasilan neto untuk tahun berikutnya, 5 tahun ya, 5 tahun. Itu sebagai pengurang penghasilan neto untuk tahun pajak berikutnya paling atau daluarsa untuk kompensasi kerugian itu adalah 5 tahun setelah tahun terjadinya kerugian. Nah, kalau PTKP nanti Bapak Ibu juga sudah belajar di PPh potong pungut ya. Kemudian unsur penghasilan neto itu apa? Nanti ada penghasilan bruto tentunya ya. Penghasilan neto itu dari penghasilan bruto. Kalau Bapak Ibu menggunakan pencatatan, nanti sampai dengan penghasilan netonya seperti apa? Kalau Bapak Ibu menggunakan pembukuan sampai dengan penghasilan netonya seperti apa itu berbeda. Jadi ada dua mekanisme penetapan untuk menentukan penghasilan neto. Ya. Untuk menentukan penghasilan itu ada dua cara. Bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Oke, Mbak Anissa, izin bertanya, Pak. Kalau kelebihan setor kalau atas kelebihan setor tahun sebelum, apakah boleh kompensasi? Jenis pajak apa dulu, Mbak Anissa? Kelebihannya jenis pajak apa? Di PPh 21, Pak. Oke, PPh 21 itu bisa dikompensasi untuk masa berikutnya atau tahun berikutnya. Jadi misalkan Januari lebih setor, maka kompensasi ke Februari bisa. Kalau misalkan Desember 2023 terjadi kelebihan setor, bisa kompensasi ke Januari 2024. Termasuk kalau jenis pajaknya PPN.
PPN juga kalau terjadi kelebihan setor, maksudnya kalau PPN nanti kan mekanismenya pajak keluaran dibanding pajak masukan. Pajak keluaran itu Bapak Ibu kalau jual, nah, pajak masukan kalau beli. Kalau pajak masukannya lebih besar, kalau Bapak Ibu beli kan termasuk bayar PPN. Bayar PPN-nya lebih besar daripada dapat PPN, itu juga lebih besar, lebih bayar atau lebih store. Dan itu boleh dikompensasi untuk jenis pajak PPN. Tapi kalau jenis pajaknya PPh 25, kalau di SPT tahunannya nanti lebih setor, itu diperiksa dulu, baru nanti kalau sudah ditetapkan masih tetap lebih bayar, bisa dinetkan dengan hutang pajak yang lain atau dimintakan kembali. Jadi yang bisa kompensasi itu PPh 21 dan PPN. Baik, Mbak Nisa ya. Pak, Nah, maaf izin bertanya dong Pak. oh ya Mbak Azizah. Misalkan gini Pak, di si perusahaan membayarkan kelebihan bayar PPh 21 di bulan Mei. Nah, ketahuan lebih bayarnya itu di bulan ini, misalkannya ketahuannya di bulan Juli. Apa itu nanti bisa dikompensasikan di bulan Agustus atau nanti di tahun berikutnya, Pak? Oke, bagus. Jadi di bulan Februari, masa Februari, bikin pembetulan dulu di bulan Juli. Apa tadi? Ya, Juli ya. Baru nanti kompensasi ke masa Agustus bisa. Bisa ya, Pak? Berarti kita, Bisa. ya dia ketahuannya bulan Juli, Pak. Dia Ya, yang dibayar itu bulan Mei. ya. Ketahuan itu di saat kita lapor bulan Juli. Ya, nanti bikin pembetulan dulu di masa yang salah itu, yang kelebihan itu. Oke, makasih, Pak. Oke, jadi bikin pembetulan. Nah, kelebihannya itu kompensasi ke masa yang mau dilapor. Tadi misal Agustus. Nah, kompensasi ke masa Agustus bisa. Tapi bikin pembetulan dulu yang bahwa di bulan apa tadi, Mei itu kelebihan ya. Baik, nah ini kita mau menentukan penghasilan neto. Ada dua cara ya untuk menentukan penghasilan neto. Yang pertama dengan pencatatan, yang kedua dengan pembukuan. Ya, ada dua cara untuk menentukan penghasilan neto. Yang pertama pencatatan, yang kedua pembukuan. Siapa yang boleh pencatatan, siapa yang boleh pembukuan? Yang pertama, pencatatan itu diberikan bagi wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari Bapak itu perhatikan. Jadi kalau kurang dari itu 4,8 M ya, itu batasan omset brutonya. Kurang dari 4,8 penghasilan. Yang dimaksud kurang dari berarti 4,8-nya tidak termasuk. Tetapi Bapak Ibu, pencatatan ini sifatnya opsional nih. Artinya walaupun omsetnya masih di bawah 4,8, dia boleh pakai yang kedua pembukuan. Nah, kalau pembukuan akan wajib kalau omsetnya sama dengan atau lebih. Itu harus pembukuan, mandatory. Yang dimaksud pembukuan adalah membuat laporan keuangan laba rugi, neraca, dan yang lain mungkin daftar penyusutan. Nah, itu pembukuan. Untuk orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha ya, atau pekerjaan bebas, ya. Tapi ini opsional. Boleh diambil, boleh tidak. Kalau sudah sama dengan atau lebih dari, wajib mandatori. Namanya opsional, kalau tidak diambil Pak, Mbak, saya nggak mau pakai pencatatan. Saya mau pakai pembukuan walaupun omset saya masih 100 juta. Boleh, karena kan opsional. Baik, untuk pembukuan memang dibahasnya di modul PPh Badan. Ya, untuk PPHOP itu adanya atau dibahasnya di pencatatan. Apa yang dimaksud pencatatan?
Bapak Ibu langsung ditanya kalau ada yang mau yang mengganjal ya. Pencatatan itu, ini istilahnya ya, norma perhitungan penghasilan neto. Kalau saya eh, pencatatan, nah, pencatatan itu bahasa cepatnya, kalau panjangnya ini NPPN ya, norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak yang menggunakan pencatatan ya, itu harus mengikuti sesuai Perdirjen nomor 17 tahun 2015. Caranya ini Bapak Ibu, penghasilan itu sama dengan penghasilan bruto dikalikan tarif pencatatannya atau presentase norma. Ini Bapak Ibu perhatikan, tidak ada unsur pengurangnya. Biaya berapapun tidak bisa mengurangi. Ya, sepanjang ada bruto, bruto itu kotor ya, penghasilan kotor, ada omset, berarti ada neto, ada omset, ada neto. Mungkinkah presentase NPP 0%? Enggak mungkin. Nah, sesuai dengan Per 17 tahun 2015, semua jenis klasifikasi usaha sudah ditentukan presentase normanya. Ya. Semua jenis klasifikasi usaha. Siapa yang menentukan? Perdirjen ya, peraturan Direktur Jenderal Pajak. Ini kan aturan hierarkinya ya. Nanti Per nomor 17 itu mengatur tarif pencatatan. Diaturnya dikelompokkan menjadi 10 ibu kota provinsi. Siapa aja? Nah, ini ada Medan, Palembang, Semarang. Nah, kemudian di luar 10 ibu kota provinsi, ya ada berapa provinsi Indonesia? 38 Bapak Ibu. Kemudian yang C ini daerah tingkat 2, kota, kabupaten. Ya. Baik, ini pengelompokannya adalah pengelompokan tarif Bapak Ibu. Saya perlihatkan, nah ini lampiran 1, ada 3 lampiran, nanti saya jelaskan per lampirannya. Dalam Per nomor 17 tahun 2015, lampiran 1 ini adalah norma bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis atau klasifikasi lapangan usahanya. Ini sebelum ibu kota provinsi, di luar sebelum ibu kota provinsi, dan ini dati 2 kota kabupaten. Ya. Ini jenis usahanya semua ada ya. Dari mulai industri, kemudian perdagangan, praktek dokter umum, nah 50%, dokter spesialis, dokter gigi, semua ada. Toko kelontong misalnya. Jadi dalam Per nomor 17 ini Bapak Ibu silahkan nanti di searching, di googling juga ada ya. Oke, lampiran 1. Ada 3 lampiran, lampiran 2 dan lampiran 3. Nanti lampiran 1 dulu saya jelaskan. Ini kalau orang pribadi omsetnya kurang dari 4,8 boleh ngambil opsi ini untuk menentukan netonya. Tadi netonya gunanya untuk apa? Untuk menentukan tarif PPh terhutang. PPh terhutang kan tadi tarif dikalikan PKP ya. PKP itu penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, ini penghasilan netonya. Contoh Dokter Anina. Ada di sini namanya Anina. Adanya Anissa ya, Mbak Anissa. Saya ganti S saja lah ya ini. Mbak Anissa biar sama. Dokter spesialis anak. Nah, dia kalau dokter profesi itu disebut dengan pekerja bebas. Ya, kalau yang dagang itu dari kegiatan usaha. Berpraktik ya, di klinik sendiri. Bukan yang
dia di rumah sakit ya Bapak Ibu. Yang praktek sendiri, dia punya klinik sendiri. Kalau di rumah sakit nanti jatuhnya dari pemberi kerja. Jadi dapat bukti potong sebagai tenaga ahli nanti PPh pasal 21 itu. PPh pasal 21. Kalau dia dari rumah sakit. Nah, ini dia punya praktik sendiri. Contoh di tahun 2022 itu penghasilan brutonya setahun nih 2,7. 2,7. Kalau karyawan nggak berlaku ini ya. Penghasilan Bapak Ibu sebagai karyawan atau penghasilan dari pemberi kerja tidak berlaku pencatatan ini. Pencatatan ini bagi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini contohnya dokter itu pekerja bebas. Berapa netonya? Ini normanya 50%. Ada di 10 provinsi. Jadi kelompok pertama. Nah, kelompok A ya, 50%. Berarti penghasilan netonya 1,350. Ini penghasilan neto dikurangi PTKP sama dengan penghasilan kena pajak. Dikalikan tarif nanti baru dapat PPh terhutang. Yang tarif progresif ya, yang tarif kita masih membahas tarif progresif yang menggunakan pencatatan. Oke. Yang nomor 2 contohnya ini Tuan Hendrawan punya kios sepatu. Normanya 25%. Nah, ini yang saya bilang. Norma ini sudah ditentukan semua. Pakai Perdirjen nomor 17 tahun 2015. Ya. Contoh tahun 2022 netonya 1,5 kali 20%, 375. Ini untuk neto ya, dikurangi PTKP, ketemulah penghasilan kena pajak. Dikalikan tarif progresif, ketemulah PPh terhutang. Nona Ana ini punya pas dagang kelontong di Palopo. Nah, Palopo ini tadi di kelompok berapa ya? Ada A, B, C ya. Ada 1, 2, 3, tinggal dicari. Normanya 20%. Maka netonya adalah 560 juta. Ada catatan bagi wajib pajak yang memilih. Jadi siapa yang boleh memilih ini tadi? Yang orang pribadi penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas omsetnya kurang dari 4,8 M. Itu yang boleh memilih. Kalau bukan pilihan ya berarti nggak boleh dipilih. Nah, menggunakan norma itu harus surat izin. Nah, izin kepada Dirjen Pajak. Jadi itu pemberitahuan bahwa saya omsetnya di bawah 4,8 tahun ini. Nah, makanya saya izin untuk pemberitahuan disampaikan ke KPP atau KP2KP. Nah, saya di KP2KP. Jadi kantor saya kecil di dusun pula ya. 3T. Daerah tertinggal, tertinggal, terpencil. Nah, Bapak Ibu, ini pencatatan ya. Berarti nanti, nah ini contoh surat pemberitahuan menggunakan norma perhitungan. Nah ini kepada kepala kantor pelayanan pajak apa diisi nama, alamat, NPWP, memberitahuan bahwa penghasilan tahun misal 2024 menggunakan norma dengan kode norma. Nah ini kan ada kodenya semua ya. Nah ini kode KLU ini dicantumkan. Nah ini lampiran 1 Bapak Ibu. Lampiran 1 di Per 17 itu ada 3 lampiran. Lampiran 1 itu yang norma. Kemudian lampiran 2-nya isinya juga
tarif, tapi bagi apa nih? Bapak Ibu, lampiran 2 ini isinya adalah tarif penalti. Penalti bagi siapa? Penalti bagi yang seharusnya dia menggunakan pembukuan. Kenapa dia menggunakan pembukuan? Karena omsetnya di atas 4,8 M atau sama dengan. Tapi dia masih pakai pencatatan. Kan tahunya dari mana, Pak? Kalau omsetnya ya pada saat diperiksa gitu. Pada saat diperiksa dia sudah pakai norma karena omsetnya di bawah 4,8. Setelah diperiksa ternyata dihitung diketemukan omsetnya 5 M. Oh, Anda nggak boleh pakai norma pencatatan. Harus pakai pembukuan. Karena dia tidak mengikuti, maka diambillah penalti. Nah, penalti ini adalah tarif juga. Cuma pastinya lebih besar daripada di lampiran 1. Lampiran 1 ini kan normalnya. Kalau lampiran 2 ini penaltinya. Maka tarif di lampiran 2 itu pasti lebih besar dibanding di lampiran 1-nya. Jadi kena penalti karena dia itu tadi harusnya menggunakan pembukuan, dia tetap pakai pencatatan. Baik, sekarang lampiran 3. Lampiran 3 ini isinya apa? Ini isinya penalti juga. Tapi, nah Bapak Ibu perhatikan, ini untuk wajib pajak badan. Jadi Bapak Ibu, kalau wajib pajak badan itu wajib pembukuan. Wajib membuat pembukuan. Walaupun nanti dia pakai tarif UMKM nggak apa-apa, tapi pembukuannya itu merupakan kewajiban karena dia sebagai subjek pajak badan. Ya, membuat laporan keuangan. Laporan laba rugi, rugi laba, ya, neraca. Kemudian daftar penyusutan, ya, minimal itu. Pak, saya kan subjek pajak badan. Saya mau pakai tarif UMKM. Kan kalau tarif UMKM itu 0,5% kali omset. Jadi pengalinya omset, bukan laba. Apa gunanya laporan keuangan kalau menghitung tarif pajaknya adalah dari omset? Itu suatu kewajiban yang berbeda. Karena untuk subjek pajak badan membuat laporan keuangan itu wajib. Sedangkan kalau dia memilih tarif UMKM, ya pakailah tarif UMKM. Syarat untuk kelengkapan pelaporan SPT wajib pajak badan itu adalah laporan keuangan. Kalau nggak ada laporan keuangannya, nggak bisa diterima SPT-nya. Oke, jadi per nomor 17 ini ada 3 lampiran. Lampiran 1 itu tarif normalnya, kemudian lampiran 2 dan 3 itu tarif penalti. Ya, tarif penalti pasti lebih besar dari tarif normalnya. Ada 2 penalti, yang lampiran 2 itu penaltinya karena orang pribadi yang harusnya menggunakan tarif progresif, dia pakai tarif progresif, pakai pembukuan, dia pakai pencatatan. Kemudian kalau yang C, subjek pajak badan yang tidak menyelenggarakan pembukuan sepenuhnya. Contohnya tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukung lainnya. Artinya pembukuannya tidak dipenuhi secara baik. Oke, itu pencatatan. Nah, Izin tanya Pak, siap-siap. dengan Rizal Pak, mau tanya.
Ini kebetulan kami di perusahaan ada vendor yang awalnya itu belum statusnya non PKP, Pak. Non PKP, oke. Ya, non PKP. Jadi kita sebagai vendor ini, maksudnya kita yang Beli. sebagai perusahaannya, bukan Pak, jasa. Ini Oh, jasa, jasa, oke. jasa hukum. Hmm. Nah, itu setiap bulan dia kirim invoice itu, kita tidak kenakan pajak karena dia non PKP, ya kan? PPN maksudnya PPN. Ya, PPN, ya betul, PPN-nya betul. Kita nggak kenakan pajak ke PPN-nya pertama nilainya. Pas sampai akhir tahun, ternyata kita diaudit sama BPK. Menurut BPK itu si perusahaannya seharusnya kena pajak gitu. Maksudnya dikenakan PPN karena setelah akumulasi kontraknya itu sampai akhir tahun itu Lebih dari 4,8. betul. Jadi jatuhnya 4,8 itu di bulan November gitu loh, Pak. Jadi misalnya kontraknya kan dari Januari sampai Desember. Nah, 4,8-nya itu di bulan November omsetnya mereka. Nah, cuma karena kita nggak ada dasar untuk dia masih statusnya non PKP, jadi kita nggak bisa potong pajak tuh. Jadi gimana tuh ya Pak kalau menurut aturan pajak sendiri? Oke. Jadi Pak Rizal ya, Mas Rizal, kita menggunakan jasa tadi jasa hukum ya. Iya, betul Pak. Jadi yang bayar PPN kan yang menggunakan jasa kan, perusahaan Mas Rizal. Iya, betul. Oke. Itu tidak bisa terbayarkan karena lawyer atau jasa hukumnya tadi perorangan tadi ya. Ini perorangan ya yang memberi jasa ini. Iya, nama lawyernya Ro- itu rekan dan rekan gitu lah Pak. Oh, kalau Nah, rekan berarti subjek pajak badan dia. oke. Oke, bukan subjek pajak OP, jadi antar Iya, badan. Oke. iya. Nah, kalau memang bukan PKP, harusnya untuk menyelamatkan PPN-nya itu, Pak Rizal bisa setor sendiri atas nama NPWP sendiri. Nanti dilaporkan di SPT masa PPN-nya itu sebagai diperlakukan sama dengan pajak masukan. Nanti ada kolomnya itu. PPN disetor di masa pajak yang sama. Kalau tadi kliennya tadi bukan PKP. Nah, dia salahnya juga harusnya PKP sudah melebihi batasan 4,8 tadi. Tapi kalaupun belum atau tidak dibayar PPN-nya, harusnya bisa setor sendiri. Nah, sekarang yang diperiksa tempat perusahaan Mas Rizal. Ya, jadi gini Pak, kebetulan kan kami lembaga satuan kerja lah ya. Oh Jadi iya, kita pakai APBN, gitu siap. kan? Pakai APBN sehingga setiap tahun itu pasti Dipungut ada, ya? ya kita wapu kan, wajib Ya, pungut kan. ya, Nah, jadi tadi yang Bapak bilang ada pajak masukan di kita nggak ada Pak, kita ya, cuma pungut aja. ya, Nah, kebetulan setelah audit tersebut si vendornya ini seharusnya dikenakan PPN, ya kan? Karena ya. omsetnya sudah 4,8. Nah, tapi kita sebagai WAPU itu nggak punya dasar buat motong itu satu ya Pak. Dasar buat motongnya sendiri itu nggak ada. Karena biasanya kan PPN ada faktur pajak ya Pak. Iya, Nggak ada faktur. Nah, mereka nggak nerbitin faktur pajak gitu. Nah, terakhir mereka itu statusnya sedang, tapi sekarang sudah jadi PKP Pak. oh ya. Nah, jadi pas sebelum kena audit itu mereka sedang ngurus, jadi belum keluar itu Oke. surat Nggak, dari pajaknya. sekarang temuan BPK atas PPN yang belum dipungut itu tempat perusahaan Pak Rizal disuruh apa? Suruh bayar? Suruh bayar Pak, Iya. suruh bayar gitu. Yes. Cuma hmm, Jadi kan sebenarnya PPN itu dibayar oleh pengguna jasa atau pembeli. Karena pengguna jasanya itu adalah instansi pemerintah atau satker, maka dengan cara dipungut. ya Nah, betul. kalau dipungut itu pakai NPWP siapa? Oke, NPWP-nya si kalau pungut dari NPWP kita Pak. Iya, NPWP
Bapak sebenarnya bisa, kalaupun pada saat itu disetor sendiri ya, Hmm. namanya memang bukan pajak masukan ya, namanya itu ya pajak yang dibayar di masa yang sama. Akhirnya ditagih ya. Betul Pak. Jadi gini, pada awalnya kan kita bikin kontrak dengan si vendor itu All eh, in, all tax. tidak termasuk PPN Pak, karena dia mencantumkan dia non PKP kan. Jadi, nah makanya pada saat kita diharuskan membayar, nah itu kita agak bingung karena kan Jadi kita pakai gini, APBN ya Pak. ya. Jadi kalau dana APBN ya, instansi pemerintah, Satker itu kalau ada PPN harus atau wajib dengan klien yang PKP. Ada itu ketentuannya. Jadi kalau nyari klien, kalau belum PKP harusnya nggak mau cari yang PKP. Betul Pak, Instansi. Ya. itu jadi pembelajaran banget sama kita karena Hmm. itu kan kebetulan pas proses lelangnya tuh ya Pak, kita di keuangan kan cuma end produknya, kita nggak tahu Ya, prosesnya seperti apa, tiba-tiba ada klien yang non PKP gitu. ya. Kita juga sudah warning ke tempat lain itu kalau cari klien itu kalau bisa yang PKP sehingga untuk urusan perpajakannya kita nggak rigid jadinya, nggak Iya, rumit gitu Pak. iya. Sekarang sih sudah. Cuma ini pertanyaan saya itu kita harus bayar sesuai yang ditentukan oleh BPK, tapi di satu sisi kan kita harus dasarnya bayar itu apa gitu loh Pak, yang kita mau tanyakan. Maksudnya dia belum ada faktur pajak nih Pak, ya kan? Iya, iya. Sekarang kan ada temuan BPK, tinggal ikuti aja temuan BPK itu mintanya disetor pakai apa mata anggaran. Misalkan kalau PPN massa atau PPN pemungut. Di temuan BPK itu bunyinya gimana? Jadi di temuan itu kita suruh konsultasi dulu sama KPP tempat kita domisili kita kan Pak. Nah kita sedang berkonsultasi sama mereka dan mereka sedang cari dasar hukumnya Iya, iya. untuk kita melunasi temuan tersebut, Oh ya ya, kan? Temuan tersebut. Nah cuma saat ini statusnya karena pihak KPP pun sedang mencari. mencari dan kita juga cari anggarannya juga Pak, soalnya lumayan gitu. Iya, Karena kan karena itu karena di MAP-nya apa jenis mata anggaran pajaknya itu memang belum ada. Nih hmm, kalau SKP misal kalau tagihan nah kan jelas hmm, kepake kode SKP. Kalau hmm, STP jelas, kalau masa jelas. Nah, ini temuan BPK. Nanti BPK itu sebenarnya yang penting adalah disetor. Nah, sekarang hmm. KPP-nya yang bingung, dasarnya itu pakai jenis pajak apa nih? Betul Pak, betul. Iya, Itu yang sedang kita diskusikan. Itu dasarnya pakai jenis pajak apa dan itu disetorkannya kapan gitu kan iya, Pak? Kan itu iya, masanya udah lewat kan Pak, iya, tahun iya, tahunnya udah lewat gitu. Kapan kita harus setorkan gitu. iya benar. Mungkin nanti gini, kalau dari ini pendapat saya pribadi, nanti BPK juga koordinasi dengan KPP. KPP nanti akan menerbitkan kalau biar cepat terlunasi ya, itu STP kalau menurut saya. Surat Surat tag. tagihan pajak. Iya, Oke. atas masa yang belum misalkan itu dengan lawyer tadi berapa bulan atau masa apa, tahun apa. Hmm, Nah, hmm, itu. hmm, hmm. Tinggal nanti dibayarnya kapan, ditagihnya kapan. Kalau misalkan dibayarnya terlambat juga, ya ditagih. Kan kalau BPK butuhnya hanya terlunasi aja. Cuma Betul, KPP, betul. ya. KPP memang bingung dasarnya apa gitu. Agak Betul. susah. Hmm. Kan, karena harus mencocokkan dengan jenis mata itu Jenis tadi. pajaknya Pak Ya, ya. jenis Oh, jenis pajak pajak. yaitu. Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih Oke, banyak. oke, kembali Mas Rizal. Baik, Bapak Ibu, ini ada. Oh, saya balik lagi. Oke, Mas Jordan. Iya Pak, mau nanya juga kalau Mm-mm, misalkan tadi kan tentang non PKP ya Pak. mm-mm, Kalau saya ini ada apa namanya ada kerjasama juga Pak, cuma dia itu di site orang yang di site, jadi memang orang yang memberikan jasa di site kan Pak itu memang ada ketentuannya harus kita cari di sana.
Mm-mm. Tapi orang tersebut dia bukan badan, Pak. Jadi dia memberikan jasa tapi bukan badan. Oke. Iya, maksudnya kita kemarin sempat bingung juga gimana cara dia tetap minta untuk adanya invoice dan PO, Pak, tapi kita bingung itu Nggak karena bisa dia bukan keluarin badan. faktur. Iya, Nggak apa-apa, bukan badan nggak apa-apa, tapi kalau ya, itu jenis jasa yang kena pajak, dia harus PKP. Nah, orang pribadi bisa juga PKP. Kalau kalau usul saya ya. itu ajukan dulu permohonan untuk menjadi PKP. Nanti setelah PKP dia bisa ngeluarin faktur pajak, invoice dan faktur pajak nanti. Kemudian Mas Jordan selaku pengguna jasanya ya bisa nitip bayar PPN-nya ke dia karena dia Hmm. PKP. Tapi kalau sudah terlanjur gitu, Pak, misalkan ini kan dia memang nggak mau nih, dia tetap Oh, mau perorangan aja, maksudnya nggak mau dengan badan gitu. nggak apa-apa, perorangan tuh PKP juga bisa. Jadi Oh iya, iya, nggak oh harus iya, badan. baik, baik, Heeh. baik. Ya, Berarti dia kita minta dia untuk mengajukan sebagai PKP namun iya, perorangan. Oh, iya. Kalau omsetnya memang sudah di atas 4,8 ya. oh iya, Pak, baik, baik. Heeh, heeh. Oke, baik. Nah tadi ini contoh tadi surat permohonan ya, permohonan untuk menggunakan norma ya, untuk menggunakan norma. Kemudian di ini masih norma ya. Nah, pembukuannya belum ya. Ini bab berikutnya adalah penghasilan neto orang pribadi, penggabungan penghasilan yang lebih dari satu. Jadi Bapak Ibu ini yang saya jelaskan di awal bahwa penghasilan itu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang dikenakan pajak tidak final, kemudian yang dikenakan pajak final, dan yang bukan objek pajak. Nah, yang dihitung dengan tarif progresif nanti ya, kita masih ngomongin tarif progresif ya, pasal 17, itu adalah penghasilan yang dikenakan pajak tidak final. Kalau yang bukan objek dan dikenakan pajak final, itu kalau istilahnya nanti kalau di pembukuan itu dikoreksi negatif. Dikoreksi negatif itu dikeluarkan dari penghasilan yang dikenakan pajak final. Dikeluarkan dari penghasilan yang dikenakan pajak tidak final. Nah, seperti ini. Jadi dikelompokkan, Tuan Susilo punya usaha tambak ikan. Tambak ikan ini penghasilannya, ini ada penghasilan neto, langsung disebutkan penghasilan neto. Berarti kalau dia pakai norma, taruhlah ya, misalnya 20% ya, 20% kali berapa, ketemu 150 juta. Neto ya, ini neto. Kemudian ada penghasilan lain. Dia punya gaji. Dia punya gaji 200 juta. Tahun pajaknya sama ya, tahun 2022. Kemudian ada penghasilan lagi sewa traktor di tahun yang sama, 50 juta. Sewa ruko 30 juta dan warisan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini ada semua jenis penghasilan. Yang pertama ini dia punya tambak ikan, misalkan dia pakai norma pencatatan ya, misal 20% ya, netonya 150 juta. Ini penghasilan yang dikenakan pajak tidak final. Yang kedua gaji, juga penghasilan yang dikenakan pajak tidak final. Yang ketiga sewa traktor, juga penghasilan yang dikenakan pajak tidak final. Jadi ada tiga. Ini tidak final ini nanti digabung. 150 juta tidak final, gaji tidak final, sewa traktor tidak final. Berarti pakai tarif progresif. Nah, yang sewa ruko kan final. Kemudian warisan bukan objek pajak. Ini kita kelompokkan di penghasilan yang dikenakan pajak final. Selesai. Ini kita kelompokkan di penghasilan yang bukan objek pajak.
Yang dihitung dengan tarif progresif adalah penghasilan ini atau sebesar 400 juta. Baru nanti ini penghasilan neto dikurangi PTKP dulu, temu penghasilan kena pajak, baru dikalikan tarif progresif. Bagaimana yang final dan bukan objek pajak tadi? Tetap dilaporkan di SPT, tapi sekedar pelaporan atau nanti dikelompokkan. Nah, nanti kan kalau di SPT itu semua penghasilan dilaporkan. Nah, penghasilan yang dikenakan tarif dikenakan pajak tidak final itu yang dihitung. Ya. Kemudian kalau yang bukan objek dan dikenakan pajak final cukup dilaporkan di SPT itu. Jadi nanti yang dihitung pakai tarif progresif adalah yang ini aja. Yang dua ini selesai sifatnya, hanya dilaporkan saja di SPT. Nanti di kolom mana atau lampiran berapa nanti kita bahas pada saat pembahasan SPT. Nah, ini yang dimaksud penggabungan kalau penghasilnya lebih dari satu. Baik itu mungkin istrinya yang mempunyai penghasilan. Ya. Nanti kita bahas juga bagaimana istri yang berpenghasilan. Yang dimaksud dengan penggabungan penghasilan suami istri ini ada ya dibahas di sini. Penghasilan neto pribadi penggabungan penghasilan. Jadi pada dasarnya satu keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomi. Jadi suami adalah kepala keluarga. Dia yang harusnya mewakili keluarga itu melaporkan kewajiban SPT-nya. Jadi satu keluarga itu seharusnya ya NPWP-nya satu, yaitu atas nama suami. Bagaimana istri yang punya penghasilan? Apakah perlu NPWP juga? Atau NPWP-nya sama dengan suami? Nah, kita lihat nanti penghasilan istrinya seperti apa. Ada nanti penghasilan istri yang penghasilannya tidak perlu digabung dengan suami. Atau penghasilan istri ini bersifat final. Sehingga tidak digabung. Ya seperti tadi yang di awal ya ada 5 penghasilan, yang 3 non final, kemudian yang 1 final, yang 1 lagi bukan objek pajak. Yang bukan objek pajak dan yang final kan tidak digabung. Begitu juga kalau penghasilan istri yang tidak digabung atau dianggap atau bersifat final, kalau penghasilan istri hanya semata-mata dari satu pemberi kerja. Semata-mata satu pemberi kerja, dan penghasilan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan suami atau anggota keluarga lainnya, anaknya dan seterusnya. Ini syarat istri yang penghasilannya dianggap final. Nah, ada tulisan tidak perlu digabung, itu artinya dianggap final, diperlakukan sebagai final. Kalau final kan digabung dengan penghasilan suami. Bagaimana kalau istri berpenghasilan tapi tidak memenuhi ini? Nah, tidak memenuhi atau dia penghasilannya dari usaha, penghasilannya dari lebih dari satu pemberi kerja, atau penghasilannya dari dua-duanya sang istri, dari usaha dan dari pemberi kerja, lebih dari satu. Ini syarat ini adalah akumulatif ya, maksudnya AB ini harus. Kalau syarat 2 ini tidak terpenuhi, berarti penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Nah ini, dengan menggunakan nafsiran di atas ya, penghasilan istri yang digabung ini dianggap non final. Jadi dihitung dengan penghasilan suami dengan tarif progresif. Yang pertama, penghasilan istri dari usaha atau pekerjaan bebas. Usaha atau pekerjaan bebas.
Yang kedua, penghasilan istri dari pemberi kerja tapi lebih dari satu. Dan tidak perlu digabung. Sebagai karyawati A dan karyawati B, jika hanya dari A, satu meningkat tidak. Jadi A dan B penghasilan lebih dari satu. Atau satu pemberi kerja tapi masih ada hubungan dengan suami. Misalkan istri karyawati yang menghandle divisi perusahaan suami. Jadi ini AB-nya tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi baru nanti digabung. Kalau digabung berarti dihitung ulang dengan tarif progresif, termasuk nanti PTKP-nya, PTKP istri itu diikutkan. Maksudnya ditambahkan PTKP-nya K/I kalau itu digabung atas penghasilannya. Kita belum ngomongin NPWP istri ya. Ini baru ngomongin penghasilan istri yang berpenghasilan. Nanti kalau NPWP sendiri kita ngomongin berikutnya ya. Jadi satu-satu dulu ya. Kenapa digabung? Karena penghasilan istri tidak bersifat final lagi. Maka dia dikenakan tarif progresif. Karena penghasilan istri dikenakan tarif progresif, maka PTKP istri juga dimunculkan atau ditambahkan di PTKP suami. Bapak Ibu kan kemarin belajar PTKP di PPh pasal 21 itu maksimal K/3 kan? K/3 itu 72 juta. Tapi kalau di SPT orang pribadi maksimal 126 juta. Dari mana? K status menikahnya ya. Itu K. Kemudian _I itu istri yang berpenghasilan. Kemudian tanggungan 3. Nanti kita bahas di pembahasan di bawahnya ya. K_I _3 72 juta ditambah 54 juta. 54 juta itu adalah PTKP sendiri atas istri yang berpenghasilan, tapi penghasilan yang ini ya. Yang penghasilannya digabung dengan suami. Nanti akan terlihat kalau kita latihan contoh ya. Kalau masih ngomong gini mungkin masih ngawang-ngawang ya. Nggak apa-apa ya. Ini contoh Tuan Susilo. Nah, tadi Tuan Susilo punya tambah udang, ya. Penghasilan netonya 150 juta. Ini masih pakai norma ya, norma pencatatan. Kemudian istrinya, nah istrinya ini karyawati satu pemberi kerja. Satu pemberi kerja. Satu pemberi kerja. Jadi istrinya itu diperlakukan final atau diperlakukan sebagai ratu, kan istri. Penghasilannya diperlakukan sebagaimana penghasilan yang bersifat final. Tidak digabung. Yang dihitung hanya penghasilan suami. Dan PTKP-nya juga K/, tanpa ada I. Tanpa dimunculkan PTKP atas istri ya. Karena penghasilannya tidak digabung. Kenapa penghasilan tidak digabung? Istri hanya dari satu pemberi kerja. Dan penghasilan istri tidak ada hubungannya dengan penghasilan suami tadi. Tidak dalam satu perusahaan ya. Tidak ada hubungannya dengan usaha suami ya. Oke. Sampai di sini. Jadi nanti yang dihitung adalah penghasilan suami saja. Istri, ya. Jadi dalam hal ini PT Puspita Hati tidak meminta NPWP-nya istri ya Pak ya? Ya, sementara ya benar. Jadi Kalau mencatatnya bagaimana dia Pak di laporannya Puspita Hati ini tanpa NPWP? Jadi gini, ada satu nomor NPWP itu muncul 2 nama, suami
dan istri. Jadi nanti NPWP-nya sama dengan suami, Pak Henry. Oke, Pak. Nah, Baik. oke. Nanti kita akan bahas istri yang punya NPWP sendiri itu seperti apa ya. Yang pertama kalau dia HB. HB itu kalau dicek darahnya HB-nya berapa. Nah, kalau 14 nggak boleh tuh donor ketinggian. HB itu hidup berpisah. Nah, kalau istri bercerai dengan suaminya, dia harus dimunculkan NPWP sendiri. Nanti perhitungannya lain. Ini kalau NPWP, ngomongin NPWP, karena NPWP terkait laporan SPT nanti. Kalau tadi yang ditanya Pak Henry, ini NPWP suami dan NPWP istri sama. Jadi di catatan administrasi kantor pajak itu satu nomor itu muncul 2 nama. Nah, kalau nanti NIK, tinggal NIK istrinya juga di apa namanya, diaktifkan sebagai NPWP ya. Kalau sekarang untuk internal pajak ya, internal pajak di kami, administrasi kami kan menggunakan NPWP sebagai loginnya, registernya. Itu sekarang sudah bisa pakai NIK. Tapi kalau eksternal itu masih diundur ya, seperti stakeholder ya, ada bank, ada instansi pemerintah, ada ya swasta, itu belum siap aplikasinya kalau menggunakan NIK sebagai NPWP, karena kan digitnya beda. Di kami pun, kan kami ini bekerja pakai banyak aplikasi ya di kantor tuh. Baru 6 aplikasi yang bisa mengcover kalau NPWP-nya diganti pakai NIK. Jadi belum semua aplikasi. Oke, itu sebagai informasi saja ya. Nah, yang kedua, kalau istri punya NPWP sendiri itu kalau PH. Jadi pisah harta. Dalam pernikahannya mengadakan perjanjian pisah harta. Yang ketiga, dia tidak cerai, tidak pisah harta, tapi MT. MT itu kode ya. Istri memilih melakukan kewajiban pajaknya sendiri. Maka dia dimunculkan NPWP sendiri atas nama istri. Kalau sudah punya NPWP sendiri ya lapor SPT. Nah, nanti bagaimana perhitungannya? Kita bahas nanti di bawahnya. Kita masih membahasnya tentang penggabungannya penghasilan dulu. Pokoknya Bapak Ibu, kalau istri berpenghasilan, hafalin yang tidak digabung aja. Apa yang tidak digabung tadi? Atau bersifat final tadi? Istri penghasilannya dari satu pemberi kerja dan penghasilan istri tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan suami. Nah, itu dianggap final, tidak digabung. Selain itu, kalau istri berpenghasilan berarti digabung. Nah, sampai di sini penggabungan penghasilan. Kalau pelaporan SPT-nya terkait NPWP istri nanti penjelasannya di bawah atau babnya masih di bawah. Oke, sekarang nanti ketika kita ngisi SPT akan terlihat, oh istri yang baik hati dan tidak sombong, istri yang penghasilan dari satu pemberi kerja itu terlapor di sini. Istri yang penghasilannya dari usaha atau lebih dari satu pemberi kerja terlapor di sini akan terlihat di SPT. Baik, ini saya melanjutkan lagi. Selain memperoleh penghasilan dari Puspita Hati, nah ini juga punya usaha baru ini. Jadi istri penghasilannya 2 dari pemberi kerja dan usaha. Berarti ini tidak digabung. Malah ini digabung. Ini digabung karena penghasilan istri 1 dari pemberi kerja dan 2 dari usaha. Nah, kalau digabung jadi gini. Nah, ini penghasilan suami, ini penghasilan istri 2 ini. Nah, ini kan baru penghasilan neto dikurangi PTKP kan.
PTKP. PTKP-nya itu K garis miring I garis miring misalkan 3. Itu jumlahnya 126 juta. Nah, ini untuk mencari PPh terhutang, kan penghasilan neto dikurangi PTKP. Ini kan sama dengan penghasilan kena pajak. Nah, dimunculkan PTKP-nya ini. Kalau yang tidak digabung, nah ini siapa lagi tadi? Nah, 150 juta, ini yang dihitung hanya Tuan Susilo aja. Jadi 150 juta, ini netonya ya, neto dikurangi PTKP. PTKP-nya K garis miring 3. Nah, maksimal ini. Baru ini adalah penghasilan kena pajak. Ini yang tidak digabung. Lalu penghasilan istri yang dari Pupita Hati ini nanti di kolom PPh final. Sama dengan kalau penghasilan dari sewa gudang, sama kalau penghasilan dari sewa tanah, sewa ruangan, sewa kantor, jual tanah, atau penghasilan final lainnya apa? Jasa konstruksi, atau misal bunga tabungan ya, bunga deposito. Nah, itu semua penghasilan yang dikenakan pajak final itu dimasuk di kolom yang sama, yaitu final. Ini beda di sini. Kalau digabung itu ini KI. Nah, ini nih, ini. Ini tidak ada di PPh 21. Ini hanya ada di PPh-OP di SPT tahunan. Karena penghasilan istri yang tadi dari kerja dan dari usaha. Kalau dari usaha saja juga digabung, misalkan dari usaha aja ini. Juga digabung dan I-nya dimunculkan. Nah, I-nya dimunculkan. Jadi karena tadi ini adalah dari usaha, dari kerja dan usaha ya. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu penggabungan penghasilan. Termasuk kalau anak kecil yang belum dewasa, anak kecil belum dewasa, Pak. Jadi kalau dewasa menurut definisi Undang-Undang Pajak itu umur 18 atau sudah menikah, sudah pernah menikah. Jadi kalau belum 18 tahun, belum boleh punya NPWP, nanti setelah 18 tahun baru punya NPWP. Anak kecil yang berpenghasilan itu juga penghasilannya dikenakan pajak, digabung dengan penghasilan bapaknya. Oke. Kemudian ada pengurang yang lain berupa zakat atau keagamaan lain. Zakat yang boleh menjadi pengurang itu adalah yang diberikan kepada badan lembaga disahkan pemerintah. Nah, ini ada. Karena nanti ada bukti potong zakat. Atau kalau dalam keagamaan lain, nah ini sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ada bukti potongnya. Dan form bukti potong zakat atau keagamaan lain itu sudah tetap. Jadi nanti kalau misalkan ada zakat yang dibayarkan kepada selain badan amil zakat yang terdaftar, artinya tidak terdaftar, maka tidak boleh menjadi pengurang. Nah, ini dalam Per nomor 4 tahun 2022, ini bukti potong zakat minimal memuat ini, nama, NPWP, kemudian jumlah, tanggal, nama badan amil zakat yang dibentuk zakat pemerintah atau lembaga keagamaan lain, tanda tangan petugas zakatnya, validasi bank apabila pembayaran melalui transfer rekening bank. Jadi ini sudah tetap buktinya ya, seperti faktur pajak itu kan tetap tuh. Nah, tidak boleh ada kolom yang kurang ya, tidak boleh ditambah juga.
Ini bukti potong zakat juga sudah tetap. Dia tidak dapat dikurangkan kalau tidak dibayarkan. Nah, ini tadi. Atau bukti pembayarannya tidak lengkap atau syarat dokumen bukti potong zakatnya tidak memenuhi seperti yang disyaratkan sesuai dengan Per nomor 4 tahun 2022. Nah, ini contoh-contoh lembaga zakat yang sudah terdaftar ya. Nanti kalau misalkan ada lagi pernya ini berubah lagi. Aku yakin ini masih ada nih ya perubahannya. Jadi kalau ada yang mengajukan kemudian memperoleh izin ya dibuat lagi pernya. Nah, dibuat lagi pernya ya. Bisa jadi per tahun ya. Nah, ini contoh-contoh lembaga atau keagamaan lain ya yang sudah nih ya, Yayasan Bangun Kesejahteraan Bangsa. Ini adalah sebagai pengurang. Jadi pengurang tadi ya, penghasilan bruto dikurangi penghasilan neto dikurangi zakat, dikurangi kompensasi kerugian kalau ada, dikurangi PTKP. Nah, itu adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi zakat, dikurangi kompensasi kerugian, dikurangi PTKP. Kalau zakat sama kompensasi kerugian tidak ada, berarti kan penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Tadi menentukan penghasilan neto, baru kita bahas yang menggunakan norma pencatatan. Ada dua untuk menentukan penghasilan neto, yang kedua nanti tentang pembukuan. Nah, yang ini pembahasan kompensasi kerugian ini adalah hanya ada di pembukuan. Hanya ada di wajib pajak orang pribadi atau badan ya. Kalau badan kan wajib tadi pembukuan, yang menggunakan pembukuan. Pembukuan itu yang menyusun laporan rugi laba neraca sehingga ada rugi fiskal ya yang bisa dikompensasikan maksimal 5 tahun. Jadi daluarsanya 5 tahun. Daluarsanya 5 tahun. Kalau dia bukan pembukuan, ya nggak bisa. Ya. Nah, kita belum bahas pembukuan ya. Nanti di PPh Badan sih pembukuan banyak dibahasnya ya. Di OP mungkin ya ada ya. Tapi di modul ini tidak dibahas ya tentang pembukuan. Tapi nanti kita split dikit lah ya. Split. Nah, ini ada kompensasi kerugian. Contoh ya, contoh perhitungan. Jadi ini rugi fiskal maksudnya. Bapak Ibu di pembukuan itu nanti ada laporan keuangan secara komersil, ada laporan keuangan secara fiskal. Maksudnya apa? Laporan keuangan secara komersil, kemudian dilakukan rekonsiliasi, diperolehlah laporan keuangan secara fiskal. Kenapa perlu ada rekonsiliasi? Karena adanya perbedaan peraturan antara pajak fiskal ya dengan SAK atau yang mengatur pembukuan secara umumnya pakai SAK kan, IFRS ya. Nah, karena perbedaan itu perlu direkonsiliasi, ditambah dikurang lah. Rekonsiliasi itu ditambah dikurang. Koreksi, koreksi fiskal, positif atau negatif. Positif itu nambah laba maksudnya. Namanya koreksi fiskal positif atau rekonsiliasi fiskal positif. Berarti dari komersil tadinya labanya 10, setelah dilakukan koreksi jadi 50. Nah, itu positif berarti nambah. Kalau negatif sebaliknya ya. Koreksi bisa jadi penghasilan atau dari biaya. Kalau penghasilan jelas dari apa? Penghasilan yang dikenakan pajak final dan bukan objek itu dikoreksi negatif.
Nah, secara fiskal kan itu tidak boleh digabung tadi. Berarti kan penghasilannya berkurang, yang akan dikenakan pajak itu berkurang. Makanya koreksi fiskal negatif karena penghasilan secara fiskalnya turun. Nah, nanti ada juga biaya yang tidak boleh diekspenskan. Komersil boleh dibiayakan, deductible expense. Secara fiskal non-deductible expense. Nah, karena tidak boleh dibiayakan tadi, biayanya kan menjadi lebih kecil. Kalau biayanya lebih kecil, labanya kan naik. Laba naik, pajaknya nambah. Nah, ini koreksi fiskal positif juga. Jadi koreksi bisa dari penghasilan, bisa dari biaya. Positif negatif itu point of view-nya dari petugas pajak. Positif kalau nambah pajak, nah itu nambah laba, nambah pajak. Negatif kalau ngurangin laba, ngurangin pajak, itu negatif. Baik dari penghasilan maupun dari biaya. Nah, sebelum kita ngomongin koreksi, nah, kita ngomongin kerugian fiskalnya. Kerugian fiskal itu bisa mengurangi laba fiskal di tahun berikutnya. Paling lama 5 tahun. Ini contoh Tuan Sambas, pengusaha bahan bangunan UD Bintang Timur. Ya, ini tahun 2017 rugi fiskal. Nah, ini rugi fiskal ya Bapak Ibu. Jadi sudah dilakukan koreksi fiskal atas laporan keuangannya. 1,2 M. Sementara laporan keuangan 5 tahun berturut-turutnya sebagai berikut nih. Ada 2018 laba fiskal 200 juta, bukan komersil ya. 2019 rugi fiskal 300 juta. Kemudian 2020 nihil. Berarti nihil ini pas banget ya. Penghasilan sama dengan biayanya. Revenue sama dengan expense pas. Kemudian 2021 laba lagi 100 juta. 2022 laba lagi 800 juta. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud kompensasi kerugian, kerugian ini akan mengurangi laba ini. Sehingga di 2018 bisa jadi nggak bayar pajak. Karena laba 200 juta tertutup dari kerugian 2017. Begitu juga 2021. Laba 100 juta itu tertutup dari kerugian 2017 sehingga tidak bayar pajak. Kalau nihil kan PPh terhutangnya kan nihil ya. Pak, kalau ada kredit pajak ya jadi lebih potong, lebih bayar ya diperiksa. Makanya kompensasi rugi itu kalau ada kredit pajaknya ya jadinya. Tapi kan kompensasi rugi, nah nanti kita bahas ya. Bagaimana cara memperlakukan kompensasi rugi karena ada daluarsanya 5 tahun ini. Nah ini perhitungannya di sini. Saya punya Excel-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh juga dilihat di modul ya. Tapi aku sih enak pakai jelasin gini ya. Pakai Excel ke bawah ini. Maksudnya ke samping daripada ke bawah. Ini tadi Tuan Sambas 2017 rugi 1,2. 5 tahunnya ini nih 2018, 19, 20, 21, 22. Nah, ini contoh dari aku aja. Jadi 5 tahunnya hanya sampai 2022 untuk kerugian 2017. Nah kan 2019 rugi lagi. 5 tahunnya untuk ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kita bahas. Sekarang 2000 sekarang contoh 2018 sekarang nih. Sekarang ini jangan dilihat dulu ya. Sekarang 2018.
Kemarin 2017 rugi 1,2. Sehingga kalau dikompensasi dari kemarin, tahun sekarang itu nihil, nggak bayar pajak. Karena dikompensasi dari 2017 sebesar 200 juta kan nutup. Sehingga di 2018 ini sisa kompensasi 2018. Ini sisa kompensasi 2018. 2018 yang 1M, 1M. Sisa kompensasi 2018. Jadi 2018 nggak bayar pajak. Ini kan kalau pembukuan yang dikenakan pajak kan laba ya. Kalau misalkan udah nihil dikurangi PTKP ya kan PPh terhutangnya nihil ya. Jadi nggak kena pajak. Bisa jadi malah lebih bayar karena ada kredit pajak misalkan ya. Sisa kompensasi 2018 1M. Kemudian tahun 2019 ini rugi lagi. Nah, biarkanlah rugi ini. Ini saya hapus dulu deh ini. Hapus dulu. Nah, 2019 rugi lagi. Biarkan saja karena nanti ada dua rasanya 5 tahun ke depan. Jadi dipakainya untuk 5 tahun lagi. Kalau dipakainya di 2021 ini nanti keburu daluarsa. Nah, maka di 2021 kompensasinya masih bisa ngambil dari 2017 100 juta. Ya, ini sisa kompensasi 900 ini 2021. Ini 2021. Sisa kompensasi 2021 adalah 900 juta. Untuk ini biarkan, ini nihil, nggak ada pengaruh. Sehingga ini tahun keempat, masih ada 1 tahun kan, tahun kelima di 2022. Nah 2022 tadi 800 ya kalau di itu buku. Ini 800, ini contoh. 800. Sehingga di 2022 ini adalah dikompensasi dari 2017 dan ini tahun terakhir. Tahun kelima. Sisa kompensasi 2022 100 juta ini sudah tidak bisa lagi dikompensasi ke 2002 maupun 2023. Nah, ini sudah mentok ya, sudah nggak bisa lagi. Terus gimana Pak? Ya kerugian yang tidak dapat dibiayakan sisa kompensasi karena daluarsa, namanya daluarsa udah nggak bisa diapa-apain, nggak boleh dibiayain, nggak boleh jadi kredit pajak, nggak boleh menjadi restitusi. Ya kerugian karena lewat dari daluarsa untuk kompensasi. Sehingga ini kan nggak kena pajak, nggak kena pajak, nggak kena pajak. Sisa kompensasi ini juga 100. Nah, bagaimana yang tahun 2019? Ini masih dipakai di 2023. Ini 200 kita pakai. Kok 20? 200. Ini masih sisa 100. 100 dipakai lagi 2024 karena ini tahun terakhir 2024. Oh, 100. Jadi 2024 masih kena pajak 150 juta. Ini adalah kompensasi kerugian
untuk wajib pajak yang menggunakan pembukuan, tarif progresif pembukuan. Kalau yang pencatatan, nggak ada kompensasi rugi. Nggak ada rugi. Sepanjang ada omset, ada neto. Nah, cuma kalau netonya masih di bawah PTKP ya nggak kena pajak gitu. Jadi kalau yang menggunakan pencatatan itu tidak ada mekanisme kompensasi kerugian. Kerugian itu yang menggunakan pembukuan. Nah, kalau subjek pajaknya adalah badan, kan wajib pembukuan. Yang menggunakan tarif progresif bisa. Ya. Tapi kalau yang menggunakan tarif PPh final, nah nggak ada. Kita belum bahas yang tarif PPh final UMKM ya. Kita masih membahas yang tarif progresif dengan pencatatan. Kalau yang dengan pembukuannya, kata di buku modul ini nanti dibahasnya di materi PPh badan. Oke Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan untuk kompensasi kerugian? Pak, bagaimana kalau saya ini pakai ini? Ini contoh ya. Contoh kalau makainya nggak teratur. Kalau tadi kan teratur urut kacang. Nah, mana yang lebih dulu rugi dipakai dulu kompensasinya. Karena ngejar daluarsa tadi. Kalau ini nggak beraturan, tapi rugi akhirnya. Ruginya seperti apa? Kita lihat. Ini eh, tahun keempat dari rugi 2017. Ini dipakai kompensasinya dari 2019. Boleh? Boleh. Kan masih tahun ketiga ini. Tahun kedua. 1, 2. Padahal kalau pakai ini masih bisa. Ini baru tahun keempat. Ini contoh ya. Contoh kalau misalnya begini boleh nggak? Ya boleh. Tapi banyak kerugiannya yang diperoleh. Kemudian misalnya tahun 2022. Tahun 2022 ini diambil dari 2 tempat. 200-nya dari sini, kemudian 600-nya dari sini. Ini 200 nih mana nih? Oh ini yang ini ya 200. 200 1,9 ini 200 yang mana nih? Ini 200 yang ini. Ini enggak ini enggak. Oh iya. Yang 2022 ini kan terakhir bagi ini. Oh 200 dari sini ya. 200 dari sini nih enggak ada dong. Nah, ini 200 kita ambil dari 2019. Habis jadi 2019. Nggak bisa lagi dipakai sampai 2024. Dan ini sih nihil. Ya. Ini juga nihil. Sampai ini juga nihil. Tapi di sini nggak bisa lagi kita pakai. Harusnya masih bisa dari 2019. Tapi karena udah habis, pakai dari 2017 nggak bisa, udah daluarsa. Ini kerugiannya 400 yang bisa dikompensasi. Ruginya ini cuma 100. Nah kan. Ini boleh jadi. Tapi ya itu tadi rugi. Makanya kalau kompensasi rugi mana yang rugi lu ambil dulu, pakai dulu. Baik, ini kompensasi kerugian. Kalau tidak ada yang ditanya, saya mau balik lagi ke buku modul tadi. Nah, ini Bapak Ibu, kompensasi tadi ya, sebesar 100 sisa yang tidak boleh dikompensasikan lagi. Sedangkan rugi fiskal tahun 2019 hanya boleh 2003 karena tahun 2004, 5 tahun sampai 2024. Paling untuk 2019 ya
Jadi 5 tahunnya itu adalah setelah tahun rugi. Ruginya 2019, 5 tahunnya ya 2020, 21, 22, 23, 24. Oke. Nah, ini ngomongin PTKP tadi. Pembahasan PTKP itu di PPh 21 juga sudah. Penghasilan tidak kena pajak berdasarkan PMK nomor 101 sejak 2000, ini mulai berlaku 2016, maka PTKP-nya sebesar ini sendiri 54 juta sendiri. Kemudian status menikahnya 4,5 juta. Istri yang berpenghasilan tadi ditambahkan sama dengan sendiri 54 juta. Kemudian maksimal tanggungannya adalah 4.500.000. Itu setiap tanggungan 4.500.000 maksimal 3. Berarti berapa kali 3? Nah, ini PTKP Bapak Ibu. Penghasilan tidak kena. Siapa yang boleh menjadi tanggungan PTKP? Sedarah, sekandung. Kemudian semenda karena law, karena hukum. Paling banyak 3. Garis keturunan ke atas ke bawah. Ke samping enggak. Jadi yang boleh menjadi tanggungan sedarah semena ke atas ke bawah. Enggak dibatasi berapa derajat, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Yang penting semenda sedarah ke atas ke bawah. Ke samping enggak. Nah, termasuk semenda itu adalah anak angkat ya, atau anak tiri. Nah, jadi karena hukum. Baik, contoh nih Bapak Ibu. Ini yang boleh menjadi tanggungan siapa? Kondisinya per 1 Januari. Adik, kakek. Yang boleh siapa nih? Kakek. Ya, jadi TK1 nih bujangan nih. Satria bujangan TK. Jadi status menikahnya belum ada. Sudah penghasilan. Masih bujangan aja. Rugi. Nah, ini 54 tanggungan 1. Jadi 58.500. Boleh ya Pak? Boleh. Walaupun belum menikah, bujangan, boleh mempunyai tanggungan. Maksimal tetap 3. Orang tuanya, mertua belum punya. Ya, orang tua, kakek, nah bisa. Atau anak angkat. Nah. Baik. Ini Bapak Ibu, berapa kira-kira siapa saja yang boleh menjadi tanggungan? Nah, ini ada istri ditebelin tuh. Maksudnya status keterangannya tuh dijelaskan karyawati 1 pemberi kerja. Nah, nanti pengaruhnya ke PTKP tidak muncul I. Ya, tidak muncul I. Kalau 1 pemberi kerja penghasilan istri dianggap final. Yang dihitung penghasilan suami saja. Jadi statusnya K, garis miring berapa nanti tanggungannya untuk PTKP-nya. Karena tidak digabung tadi penghasilannya ya Bapak Ibu. Penghasilannya yang tidak digabung. Pak, Ya, itu kalau istri yang dia dipisahkan penghasilannya dengan suami, kalau punya penghasilan 1 sumber dan dari pemotong ya, dari yang dia bekerja sama orang ya. Kalau dia usaha sendiri enggak ya? enggak. Oke, baik. Walaupun 1 ya Pak ya? 1, minimal 1. 1. Maksudnya Bukan. walaupun 1, tapi kalau dia tidak kerja sama orang, usaha sendiri, gimana Pak? Oh ya, kalau usaha sendiri walaupun 1, 1,
digabung penghasilannya. Oh, digabung. Oh, iya. Iya. Jadi yang tidak digabung itu, jadi Bapak Ibu poinnya penentunya adalah istri, ya kan? Penentunya adalah istri digabung atau tidak digabung, ya. Kalau istrinya baik, ya. Penentunya istri. Kalau istrinya hanya satu pemberi kerja penghasilannya dan penghasilan istri tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau penghasilan suami, maka itu tidak digabung. Nih, karyawati satu pemberi kerja, penghasilan istrinya dianggap final. Jadi kelompoknya final. Kalau kelompok final tidak digabung dengan penghasilan suami dan tidak dikenakan tarif lagi. Karena tidak digabung, maka PTKP-nya tetap K nih. Bukan I. Nah, bedanya di sini. Ini salah kalau I. Nah, itu I nanti contoh yang di bawahnya. Ini siapa yang jadi tanggungan? Anak 2. Ibu boleh ibu mertua atau ayah kandung. Salah satu. Maksudnya 3 maksimal, ya. Kalau adik dan pembantu itu tidak boleh. Status menikah, petanggungan 3. PTKP-nya K/3. Penghasilan istri dianggap final. Kalau dianggap final berarti masuk kolom penghasilan final sama dengan penghasilan dari bunga deposito, penghasilan sewa rumah, penghasilan jual tanah. Kelompoknya situ. Kelompok Maaf, Pak, mau nanya dong. Oke. Pak, ini kalau misalnya kan maksimum untuk tanggungan kan cuma 3 nih, Pak. Nah, kebetulan Pak ini Nikodemus ya, Pak. Nah, ini Ya, ini Pak, saya kepikiran kan ini kan tanggungannya lebih dari 3 kan kalau ya. secara peraturan maksimal 3. Kalau Mm-mm. seandainya nih Pak, ini mungkin suami istrinya tuh dari permohonan yang tadi itu ya Pak, kode MT, jadi istrinya memang pengen punya NPWP sendiri. Nah, boleh nggak sih Pak kalau lebih dari 3 kayak gini, jadi kayak mungkin tanggungan 2 di suami, kemudian tanggungan 2 di istri, seperti itu Pak. Ya, Terima pertanyaannya kasih Pak. bagus ya, Mas Niko. Kalau masih suami istri, ya masih suami istri berarti MT itu masih suami istri. Itu maksimal tetap 3. Jadi istri nanti 1, suami 2, atau suami 1, istri 2, atau suami nggak nanggung ditanggung istri semua. PH juga, PH MT itu masih suami istri. Jadi maksimal tetap 3, Mas Niko. Kalau sudah cerai baru. Sudah cerai nanti sudah nggak ada status K lagi kan. Nanti boleh 3 masing-masing karena sudah tidak ada hubungan lagi seolah-olah bujangan gitu. Gitu Mas Niko. Oke, baik Pak, terima kasih. Siap. Nah ini contoh yang kedua. Mas Henry tadi. Istri punya usaha nih. Istri punya usaha. Yaitu laundry. Bukan dari pemberi kerja. Nah walaupun satu. Walaupun satu, ini nanti penghasilan suami istri digabung pakai tarif progresif dan PTKP-nya. Nah, PTKP-nya K/I. Karena penghasilan istri tidak final. Sehingga dimunculkan juga dong pengurang PTKP-nya untuk diri sendiri. Karena udah berpenghasilan, masa nggak ada pengurangnya, yaitu PTKP-nya atas penghasilan dari sang istri. Nah, ini bedanya kalau penghasilan istri yang berpenghasilan apakah digabung atau tidak digabung. Kalau tidak digabung dianggap final ya. Maksudnya dianggap final kan tidak digabung penghasilan dengan suami. Itu baru penghasilan kita ngomongin. Nanti kita ngomongin SPT-nya bagaimana karena terkait NPWP. NPWP istri boleh nggak punya sendiri? Boleh. Asal memenuhi syarat tadi, HB,
PH dan MT. HB hidup berpisah, PH pisah harta, MT istri memilih melakukan kewajiban pajaknya tersendiri. Nah, ini ringkasan PTKP Bapak Ibu. Paling banyak 126. Nanti makin jelas, makin ke bawah kita bahas makin jelas. Atau makin mumet kan. Karena makin banyak. Bapak Ibu belajar segini banyak dalam berapa bulan? Nah, ya wajar lah. Nanti Bapak Ibu ikut USKP ya, KP3KP ya Pak ya. Itu yang ngadain Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah nggak berbayar deh, agar punya register ya kan. Di searching aja nanti USKP itu di mana, daftarnya kemana. Oke Bapak Ibu, ini PTKP selesai ya. Nah, pembukuannya itu tidak dibahas di sini, nanti dibahas di materi PPh Badan. Kalau di OP hanya pencatatan saja. Jadi pencatatan itu untuk menentukan penghasilan netonya itu dengan cara tarif pencatatan dikalikan penghasilan bruto. Kalau sebenarnya kalau ngomongin pembahasan pembukuan di pencatatan itu sebenarnya juga belum bahas kompensasi kerugian ya. Belum ya, karena kan kompensasi kerugian hanya ada di pembukuan. Baik, ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan? Kita belum latihan soal ya, nantilah baru 2 kali pertemuan. Ya besok coba ya, besok. Kalau tidak ada, saya jelaskan sedikit lagi tentang kredit pajak. Bapak Ibu sudah ini di PPh PPh pemotongan pemungutan. PPh pemotongan pemungutan itu kan kredit pajak. Kredit pajak itu apa? Pajak yang sudah dibayar. Pajak penghasilan, logika kita kan penghasilan itu akan baru diketahui kan tahun pajak itu 1 tahun. Sehingga penghasilan juga dihitungnya 1 tahun dong harusnya. Tetapi kita menganut pajak yang dibayar di muka. Di uangnya dilempar nanti. Di mukanya ada 2 cara. Yang pertama dengan dipotong oleh pihak lain, yang kedua dengan disetor sendiri. Yang dipotong pihak lain dan disetor sendiri itu semua kredit pajak. Setor sendiri nanti juga ada yang di tahunan. Nah, kita bahas dulu nanti setor sendirinya adalah PPh pasal 25 angsuran. Kredit pajak ada PPh pasal 21. Ada 22 instansi pemerintah. 23, 24 kredit pajak luar negeri dan 26 khusus BUT. Bentuk usaha tetap. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ya sedikit ya, saya spill ya, BUT. Bentuk usaha tetap. PPh 21, 22 ini dipotong oleh pihak lain. Tahun pajaknya masih berjalan, maksudnya belum selesai akhir tahun, tapi sudah dimintain pajaknya yaitu dengan cara withholding tax. Kalau ini kan karena dipotong mau nggak mau ya kita dapat penghasilan dipotong ya udahlah kan nanti malah nggak dapat penghasilan. Rata-rata oke ya withholding tax. Makanya withholding tax kalau ada misadministrasi maka yang dimintai tanggung jawab adalah pemotong atau pemungut. Pemotong atau pemungut karena dia yang wajib memotong. Padahal itu uangnya siapa? Uangnya karyawannya kalau dia dapat gaji.
pajaknya karyawannya, tapi karena withholding tax, kewajibannya dipotong oleh perusahaannya, disetor, dilaporkan. Kalau itu tidak dipenuhi, kewajiban pemotong pemungut tidak dipenuhi, dia yang dikenakan sanksi administrasi. Uangnya udah terlanjur habis sama karyawannya, Pak. Ya itu urusan Anda. Maksudnya kalau terjadi miss, maka yang dimintai tanggung jawab adalah si pemotong. Kewajiban dia tidak dipenuhi, maka nah ini pemotong pemungut kredit pajak withholding tax. Ada yang kedua, kredit pajak yang dibayar sendiri, diangsur flat dari bulan misalkan Maret ya, sejak dia lapor SPT sampai dengan Desember. Ini pajak yang dibayar di muka. Tapi kalau tidak dibayar ditagih dengan STP. Kenapa muncul ini? Angsuran itu dimunculkan karena negara ini butuh pembiayaan terus-menerus. Artinya nggak nunggu setahun sekali bayar pajak, nanti negara kolaps. 82% A, P, B, B, N. P-nya itu kan pendapatannya. Anggaran, pendapatan, dan belanja. Pendapatannya itu 82% dari pajak. Jadi biar pemerintahan ini terus berkegiatan, beraktivitas, pendapatannya ada. Pajak. Makanya tiap bulan ya dipotong, kemudian di store sendiri. Kalau nunggu setahun sekali ya. Jadi angsuran 25 ini muncul karena kata yang bikin undang-undang itu filosofinya convenient to pay. Besarannya dari mana, Pak? Angsuran 25 ini. Namanya pajak bayar di muka, kalau withholding tax oke lah, ada aturan ada aturannya, memang dipotong sekian persen, 2%, 4%, 5%. Aturannya ada. Kalau angsuran 25 ini besarannya berdasarkan tahun pajak sebelumnya. Tahun pajak sebelumnya kalau labanya besar maka convenient kan. Nah, dia dalam kondisi senang. Tahun 2023 kemarin labanya besar. Akhir tahun tuh uangnya lagi banyak. Tolonglah dicicil untuk 2024. Convenient of payment atau convenient to pay. Jadi dia membayar angsuran 25 itu kondisinya lagi senang. Senangnya apa? Tahun kemarin banyak uangnya. Nah, ini aturan atau mekanisme umum menghitung, waduh udah kurang 2 menit. Menghitung PPh pasal 25. Ya. Aturan umumnya. Ini contoh SPT tahun 2022 ya. PPh terhutang, PPh yang seharusnya dibayar, dikurangi kredit pajak yang dipotong pihak lain, ketemu C, huruf C ini kita bagi 12. Ini angsuran yang harus dibayar untuk tahun pajak 2023. Kalau misalkan ini 2023, nah SPT-nya ini 2024. Ini SPT-nya Tuan Andi, tahun pajak 2023. Lapor di 2024 tanggal 29 Maret. Posisinya seperti ini, PPh terhutang. PPh terhutang ini PKP dikalikan tarif ya. Kemudian dikurangi kredit pajak nih 21, 22, 23, 24. Total kredit pajaknya 35. Kredit pajaknya yang dipotong pihak lain ya, tidak termasuk yang ketemu angka 15 juta dibagi 12, ini angsuran yang harus dibayar untuk tahun pajak 2024 mulai masa Maret sampai dengan Desember. Nah, ini adalah juga kredit pajak yang disetor sendiri. Maksudnya disetor sendiri adalah dengan NPWP-nya sendiri gitu.
Kalau dipotong pihak lain kan pakai NPWP-nya pemotong. Jadi kredit pajak ada dua, yang dipotong pihak lain dan angsuran 25. Nah, besaran angsuran 25 itu mekanisme umumnya ngitungnya seperti ini. Kalau tidak dibayar, Pak, ditagih. Kalau tahun kemarin misalkan rugi, berarti nihil angsurannya. Tahun kemarin rugi, berarti kan ininya nggak muncul nih. Nah, ini nggak muncul. Apa yang mau dibagi? Yang rugi. Kredit pajaknya lebih besar tahun kemarin. Atau tahun kemarin belum berdiri perusahaannya, nihil angsurannya. Rugi, tahun kemarin belum berdiri, baru berdiri tahun ini, berarti angsurannya nihil. Nah, ini adalah kredit pajak yang disetor sendiri. Ini sama-sama nanti mengurangi PPh terhutang. Mengurangi PPh terhutang. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini saya kasih kesempatan bertanya. Malah Pak, Mm-mm. mau tanya tapi agak di luar konteks yang ini ya Pak. Aduh, ini udah mau selesai. Wes, Oh ya udah. satu Ya udah, aja, udah. satu. Oke, satu. Terkait Natura Pak, Natura. Mm. Tunjangan pajak itu termasuk Natura atau tidak Pak? Karena kemarin sih kalau menurut Pak Andika itu part of Natura gitu. Dimasukkan ke dalam perhitungan lah, itu jadi komponen Iya, yang dihitung dalam pajak. ya, tapi ya tunjangan itu adalah dihitung sebagai objek pajak. Tapi namanya bukan Natura itu, bukan Natura itu. Itu sama dengan tunjangan apa namanya? Tunjangan misalkan tunjangan yang lain yang uang. Kalau uang itu bukan Natura. Tapi kalau memang bentuknya bukan uang, jadi tunjangan PPh 21 biasa di gross up itu kan. Di gross up. Nah, itu nanti juga Natura ya, kenikmatan karena memperoleh itu kenikmatan ya. Jadi kalau Natura barang, kalau kenikmatan itu jasa atau fasilitas. Nah, itu bagi Oke. ya. Jadi pengertiannya Natura atau kenikmatan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oh baik. Berarti kayak tunjangan pembayaran BPJ, JHT, JKK itu masuknya ke kenikmatan bukan ke naturanya gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau Natura itu barang, kenikmatan itu fasilitas ya. Oke, siap. Ya. Makasih Pak. Oke. Baik, satu lagi. Jadi kalau sebenarnya ya, kalau bentuknya uang itu bukan Natura, bukan kenikmatan ya, sama dengan tunjangan BPJS yang dibayarkan oleh pemberi kerja ya. BPJS yang kan ada porsi yang dibayar oleh pemberi kerja dan ada yang dibayar oleh yang bersangkutan kan. Nah, yang boleh dibiayakan atau termasuk objek pajak taxable income itu yang dibayar oleh pemberi kerja. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih Bapak Ibu atas pertemuannya hari ini.